wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Syafitri, NPM 1913024027 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang genetika Mendel. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, dan kawan-kawannya, ada baiknya kita kenal dulu nih sama yang menemukan hukum Mendel itu sendiri. Yaitu mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu siapa? Iya, betul sekali, Gregor Johann Mendel. Nah, prinsip dasar dari genetika itu pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel sebagai penemu prinsip dasar dari hereditas. Penemuan ini dilakukan karena pengaruh dosennya di Universitas Vienna pada tahun 1851 sampai dengan 1853, yaitu Profesor Doppler, seorang fisikawan, dan Profesor Unger sebagai ahli tumbuhan. Nah, atas pengaruh kedua profesor tersebut, Mendel mulai melakukan penelitian pada tanaman Ercis atau kacang kapri, kalau bahasa latinnya Pisum sativum. Penelitian ini memerlukan waktu hingga 8 tahun. Alasan mengapa Mendel memilih kacang Ercis sebagai bahan penelitiannya itu antara lain, yang pertama, karena kacang Ercis itu mudah melakukan penyerbukan silang. Yang kedua, karena mudah didapat. Yang ketiga, karena mudah hidup dan mudah dipelihara. Yang keempat, cepat berbuah atau berumur pendek. Yang kelima, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dan yang keenam, terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat berbeda atau mencolok. Misalnya nih, warna bunga, warna biji, bentuk biji, sifat kulit, letak bunga, dan ukuran batang. Nah, penemuan Mendel ini tidak langsung mendapat perhatian besar dari para peneliti pada waktu itu. Setelah beliau wafat, pendapat Mendel ini baru kembali diteliti pada tahun 1900 oleh Hugo de Vries dari Belanda, Karl Correns dari Jerman, Erich von Schirmack dari Austria yang melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Mendel diketahui bahwa ada sifat dominansi dan resesif pada beberapa sifat kacang kapri. Ini setelah dikawinkan berkali-kali. Hasil persilangan pada kacang ini diketahui bahwa ada yang murni dan tidak. Oleh karena itu, ada beberapa istilah untuk penggunaan pada hukum Mendel ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi hukum Mendel 1. Perlu kalian ketahui, hukum Mendel 1 itu disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Kenapa? Karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu sendiri adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Segregasi ini diikuti dengan penurunan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Hukum Mendel 1 ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, ada istilah-istilah dalam persilangan yang perlu teman-teman ketahui lebih dulu supaya pada saat kita mempelajarinya nanti, teman-teman udah gak bingung lagi nih. Kira-kira istilah-istilah itu istilah apa aja ya? Nah, penasaran kan? Mari kita pelajari sekarang. Selanjutnya, istilah-istilah dalam persilangan, yaitu misalnya parental, P besar, itu artinya induk atau orang tua. Kemudian gamet, G besar, itu artinya sel kelamin. Kemudian filial atau F besar, itu artinya keturunan atau anakan. Kemudian genotip, itu artinya susunan gen penyusun sifat. Kemudian yang terakhir fenotip, itu artinya sifat yang tampak. Setelah teman-teman tahu apa aja simbol dan istilah-istilah dalam persilangan itu, sekarang yang harus teman-teman ketahui adalah bagaimana cara dalam menentukan gamet. Gamet yang akan kita ketahui adalah beberapa jumlahnya serta apa saja jenisnya. Cara penentuan gamet. Yang pertama, kita mencari jumlah gamet. Rumusnya itu 2 pangkat N. N itu melambangkan alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contoh, A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, dan seterusnya. Kemudian, contoh penentuan jumlah gametnya. A besar A kecil.
terus kita masukin ke rumus 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1, hasilnya 2. N itu bernilai 1 karena hanya memiliki satu alel heterozigot, yaitu A besar A kecil. Kemudian A besar A kecil B besar B kecil. Masukkan rumus ke dalam 2N menjadi 2 pangkat 2, hasilnya 4. Karena di situ terdapat 2 alel. Kemudian untuk langkah kedua yaitu jenis gamet. Contoh penentuan jenis gametnya A besar A kecil. Gamet terdiri dari 2 jenis yaitu A besar dan A kecil. Contoh A besar A kecil, B besar B kecil. Gamet yang terdiri dari A dan A besar dan B besar menjadi A besar B besar. A besar dengan B kecil menjadi A besar B kecil. A kecil B besar menjadi A kecil B besar, dan A kecil B kecil menjadi A kecil B kecil. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa saja istilah, simbol, serta bagaimana cara dalam menentukan gamet. Nah, berarti teman-teman sudah siap untuk masuk ke dalam pembahasan kita yang sudah dinanti-nantikan dari tadi. Daripada terlalu banyak nulis, mending langsung saja kita simak pemaparan materi berikut ini. Untuk persilangan kacang ercis batang tinggi dengan kacang ercis batang pendek, silakan amati pada gambar berikut. Untuk parental 1 dari kacang ercis batang tinggi disilangkan dengan kacang ercis batang pendek. Genotipnya T besar untuk kacang ercis batang tinggi dan T kecil untuk kacang ercis batang pendek. Kemudian fenotip yang didapat yaitu kacang ercis batang tinggi, kacang ercis batang pendek itu pendek. Gametnya pada kacang ercis batang tinggi T besar, pada kacang ercis batang pendek T kecil. Maka filial yang didapat F1-nya yaitu T besar T kecil, fenotipnya tinggi. Kemudian untuk parental kedua atau P2 pada kacang ercis batang tinggi yang disilangkan dengan kacang ercis batang tinggi juga. Genotipnya T besar dengan T kecil disilangkan dengan T besar dengan T kecil. Maka gamet yang didapat T besar dan T kecil dan T besar dan T kecil. Kemungkinan kombinasi pada F2 adalah sebagai berikut. Pada persilangan ini, gen untuk faktor tinggi atau T besar dominan terhadap gen untuk faktor pendek atau T kecil. F2 menghasilkan individu bergenotip T besar kotak nomor 1, T besar T kecil pada kotak nomor 2 dan 3 dengan fenotip tinggi, sedangkan individu bergenotip T kecil pada kotak nomor 4 dengan fenotip rendah. Perbandingan fenotip F2 pada persilangan monohibrid dominan penuh adalah tinggi banding pendek, yaitu 3:1. Perbandingan genotip F2 adalah T besar banding T besar T kecil banding T kecil, yaitu 1:2:1. Jadi pada persilangan monohibrid diperoleh F2 dengan perbandingan fenotip tinggi banding pendek yaitu 3:1 dan perbandingan genotip yaitu T besar banding T besar T kecil banding T kecil yaitu 1:2:1. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hukum Mendel 2. Setiap individu memiliki puluhan bahkan ratusan karakter yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah pewarisan satu karakter dipengaruhi oleh karakter lainnya? Untuk menjawab hal tersebut, Mendel menyilangkan 2 galur murni dengan 2 karakter berbeda atau dihibrid, yaitu kacang ercis biji bulat berwarna kuning dengan ercis biji kisut berwarna hijau. Seluruh keturunan F1 menghasilkan biji bulat berwarna kuning. Persilangan sesama F1 menghasilkan keturunan F2 bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau dengan perbandingan 9:3:1. Nah, hasil persilangan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel menunjukkan pewarisan sifat bentuk biji tidak dipengaruhi oleh pewarisan sifat warna biji. F1 pada persilangan memiliki genotip heterozigot untuk kedua gen B besar B kecil, K besar K kecil. Pada pembentukan gamet, alel B besar akan terpisah ke gamet yang berbeda dengan gamet B kecil, dan alel K besar akan berpindah ke gamet yang berbeda dengan alel K kecil.
Perpindahan alel B besar tidak bergantung pada K besar atau K kecil, begitu juga dengan B kecil, sehingga terdapat 4 jenis gamet yang dapat diproduksi dengan peluang yang sama, yaitu seperempat untuk B besar K besar, seperempat untuk B besar K kecil, seperempat untuk B kecil K besar, dan seperempat lagi untuk B kecil K kecil. Persilangan sesama F1 kemudian akan menghasilkan fenotip dengan perbandingan 9 bulat kuning atau B besar K besar, 3 bulat hijau atau B besar K kecil K kecil, 3 kisut kuning atau B kecil K kecil, dan 1 kisut kuning B kecil K kecil K kecil. Persilangan hibrid menghasilkan hukum Mendel II yang dikenal dengan Principle of Independent Assortment. Hukum Mendel II menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, alel dari gen yang berbeda terpisah secara independen atau tidak bergantung satu sama lain, gitu. Kemudian selanjutnya hubungan antara hukum Mendel dan pembelahan sel. Hasil dari persilangan Mendel sangat berkaitan dengan pembelahan meiosis pada waktu pembentukan gamet. Segregasi alel dan independent assortment terjadi pada meiosis 1. Segregasi alel terjadi karena kromosom homolog berpasangan di bidang ekuator dan hanya melekat pada mikrotubul dari salah satu kutub pembelahan. Ketika dua kromosom homolog membawa alel yang berbeda dari gen yang sama atau heterozigot, maka pada anafase 1, kedua kromosom akan terpisah ke kutub yang berbeda dan akan menghasilkan gamet yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada teori peluang. Teori peluang merupakan alat bantu untuk mempelajari genetika. Teori peluang memungkinkan kita untuk memprediksi seberapa sering suatu kejadian atau kondisi terjadi. Peluang dari suatu kejadian dihitung dengan membagi banyaknya suatu peristiwa terjadi dibagi oleh keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya tes cross atau uji silang. Persilangan uji digunakan untuk menguji genotip individu dengan menyilangkannya dengan individu dari genotip yang diketahui. Individu yang menunjukkan fenotip resesif diketahui memiliki genotip resesif homozigot. Individu yang menunjukkan fenotip dominan bagaimanapun dapat berupa dominan, homozigot, atau heterozigot. Organisme yang secara fenotip dominan adalah individu yang dipertanyakan dalam uji silang. Tujuan uji silang ini adalah untuk menentukan apakah individu ini homozigot dominan atau heterozigot. Oke, sampailah kita di akhir video. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini tentang genetika Mendel. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.